Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Apa kabar teman-teman? Puasa masih terus kan? Alhamdulillah ya. Jadi jangan takut puasa, karena dengan puasa justru gula darah Anda itu akan turun normal tanpa minum apa-apa. Nah, tapi kalau Anda sahurnya salah, ya tentu aja gulanya tetap tinggi gitu ya. Nah, oke, apa aja sebenarnya sih makanan yang aman buat orang diabetes? Kali ini saya sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Rodi, yaitu beliau bertanya, apakah makan uwi itu bisa Bu? Boleh buat orang diabetes, pengganti nasi? Nah, jawabannya teman-teman ya, uwi itu tinggi karbohidratnya. Jadi sama dengan nasi. Kentang bagaimana? Kentang, ubi, umbi-umbian sama semuanya. Jadi lebih baik hindari. Tapi jika Anda penasaran, pengen ngincipin sedikit, ya bolehlah. Kira-kira itu dua potong itu sebesar 3 kali 2 ya. Jadi jangan gede-gede gitu, karena sama dengan nasi ya teman-teman ya. Nah, oke, itu jawabannya. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa makan sayuran apakah boleh Bu buat orang diabetes? Jawabannya boleh dan tidak. Karena sayuran itu ada juga yang rendah karbo, ada juga yang nol karbo. Contohnya adalah daun selada. Daun selada yang untuk itu loh, roti hamburger itu. Nah, itu boleh, itu nol karbonya ya. Kita makan itu 2 piring juga nggak apa-apa. Tapi kalau makan buncis ini walaupun dia rendah, walaupun aman, tapi ini terbatas ya, harus dibatasi. Kalau kita sudah makan sayuran yang lain, ya buncisnya ini paling tidak ini 50 gram, kol 50 gram, timun 50 gram, nah begitu ya. Kira-kira itu 150 gram lah, itu aman. Tapi kalau terlalu banyak, seperti sayur nangka, jengkol, sayuran-sayuran yang berpati, itu otomatis karbonya itu pasti tinggi ya, karena mengenyangkan. Nah, itu harus hati-hati ya. Kita konsumsinya sedikit aja untuk tombol pingin gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, ini adalah makanan-makanan yang aman buat orang diabetes. Justru kalau Anda itu lapar, sebaiknya makan hewani aja, seperti telur, ayam, ikan, udang, daging. Nah, itu nggak apa-apa. Itu pun kita konsumsi pastinya tidak bisa banyak ya kan, karena ada rasa enak, ada rasa apa ya, capek ya kita makan daging kalau banyak-banyak juga ya kan. Nah, itu yang dibolehkan justrunya ya Bu Ibu. Jadi kalau Anda lapar, makan hewani, karena hewani itu sangat rendah karbo, bahkan ada yang nol karbo. Nah, oke, ini hari ini saya nanti mau masak ini, tapi videonya nggak saya sertakan tentunya ya. Kita hanya membahas makanan apa yang aman dan tidak aman bagi orang diabetes. Jadi teman-teman, Anda yang diabetes nggak usah takut, nggak usah sedih. Karena saya dulu waktu kecil, karena orang tua saya itu diabetes, nenek saya diabetes, sampai saya itu malu kalau sampai kena diabetes, ngumpet-ngumpet gitu. Karena apa? Karena saya rasa diabetes itu gak ada obatnya. Memang secara medis gak ada obatnya. Tapi ternyata hanya merubah pola makan saja itu bisa menurunkan gula darah secara signifikan. Nah, orang-orang yang diet keto, itu yang keto tuh benar-benar zero karbo, itu bisa teman-teman ya, bisa normal gula darahnya dibarengi dengan olahraga. Nah, di sini di diet saya Zuma itu tidak terlalu ketat, karena orang kalau terlalu diketatin tuh nggak kuat. Jadi bagaimana caranya saya ngasih makanan, menu makanan itu saya kasih yang rendah karbo aja, tapi tetap masih ada karbonya ya, hati-hati. Makanya dibatasi ya, seperti buncis ini
Kalau bonces tok itu boleh 100 gram, tapi kalau ada kol, ada timun, nah itu ya 50 gram aja gitu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya gula darah kita itu bisa normal gitu. Nah kita alhamdulillah ya, contohnya saya ini, alhamdulillah bener-bener saya tuh nggak pakai minum obat kimia teman-teman ya. Jadi saya sekarang itu kemarin ketemunya itu 270 gula darah saya. Kemudian saya diet makan hewani sama sayuran daun singkong itu turun menjadi 84. Nah itu adalah bukti bahwa dengan makanan aja gula darah kita itu bisa turun. Tapi bagi Anda yang gula darahnya itu sudah di atas 300, itu pastinya banyak komplikasi ya. Nah itulah yang tidak bisa hanya pola makan aja, jadi harus dibarengin dengan minum herbal gitu. Ada yang kakinya nyeri kena neuropati, kemudian matanya juga ada yang burem, kemudian ada juga yang stroke. Nah itu memang perlu obat-obat untuk melancarkan darah, untuk memperbaiki sel saraf-saraf yang rusak dan lain-lain. Itu perlu. Di sini Zuma Herbal memakai herbal, sama sekali tidak kimia. Karena saya secara pribadi, saya tahu sendiri saudara-saudara saya yang dulu-dulu sekarang sudah nggak ada. Mereka berobat itu ya pakai suntik insulin, pakai pil-pil begitu, tapi makin kekini gulanya tambah tinggi. Jadi saya beralih ke pola makan. Dengan pola makan yang benar, yang rendah karbo, yang tidak bikin kerja tubuh itu dalam mengolah gula itu, jadi karena karbo-karbo dikurangin, otomatis pankreas juga tidak bekerja keras. Akhirnya sedikit demi sedikit pankreas kita itu bisa membaik kalau belum rusak ya. Tapi kalau sudah 700 gula darahnya itu ya memang perlu proses teman-teman ya. Tapi Anda, saya tanya, pilih mana? Anda sembuh cepat dengan obat-obat kimia, kemudian dengan herbal itu lama. Dengan pola makan ini, kalau dengan pola makannya bener-bener zero, itu cepat ya teman-teman. Nah itu pilih mana? Tapi aman dalam jangka panjang, tidak akan merusak organ. Sedangkan obat-obat kimia yang terus menerus berkepanjangan itu akan bisa bikin asam urat, ginjalnya juga jadi bermasalah ya. Karena tante saya, bukan tante ya, kakak ipar saya juga gitu. Sekarang gula darahnya 500, tapi sekarang sudah turun, tapi beliau pakai pengobatan pil-pil begitu. Nah, jadi Anda yang sakit diabetes, yang ingin sembuh tanpa resiko, nah mari ikuti terus video saya ya. Dan bagi Anda yang benar-benar serius ingin sembuh, Anda juga bisa menghubungi saya, ikut diet mentoring di WA, di grup saya. Dan banyak banget pasien-pasien saya yang sudah alhamdulillah tertolong sembuh atas izin Allah, dengan pola makan yang konsisten ya. Dietnya itu benar-benar disiplin, terus ditambah dengan puasa. Itu gimana caranya? Terus ikuti video saya ya. Dan bila Anda benar-benar ingin ikut dibimbing pola makan, Anda bisa menghubungi WA saya di deskripsi book ya. Nah itu teman-teman, telur itu dalam 100 gram, atau telur ini ya, ini kan telur puyuh. Kalau 100 gramnya ini mungkin isinya 5 ya. Nah itu karbohidratnya itu paling tinggi 1 gram. Kalau telur yang besar itu 2 biji itu 1 gram, satunya itu setengah gram karbonya ya. Karbonya itu apa sih? Ini loh, karbo itu nanti di dalam tubuh manusia akan berubah menjadi gula 100%. Jadi bagi orang-orang diabetes itu harus mengurangi karbo, karena mesin pengolah karbonya itu sudah rusak gitu ya teman-teman ya. Itu gampangnya. Jadi kalau kita makan karbo yang ringan atau yang rendah ya, satu hari itu kalau masih beraktivitas, masih aktif itu bisa 30 karbohidratnya. Itu bisa diisi dengan telur, dengan makanan-makanan yang rendah karbo. Tempe ini karbonya dalam 100 gram itu kurang lebih 7 ya.
masih dimaafkan, tapi tetap terbatas ya. Kalau makan tempe sama tahu 50 gram 50 gram aja gitu. Tapi tiap tubuh itu memang beda ya teman-teman, makanya gunanya ikut diet mentoring itu supaya tidak salah. Kalau Anda salah dalam berdiet, Anda akan lemes dan malah jadi penyakit. Tapi dengan Anda ikut bimbingan, insya Allah nanti dibimbing pola makannya seperti apa. Jadi diet di sini tidak bikin lemes, tetap kenyang, tetap enak-enak, bisa makan rendang, bisa makan semur. Yang penting kecapnya itu dilihat, kecap yang tidak berkarbo tinggi. Jadi kita beli kecap yang kecap keto ya, kecap diet atau Tropicana. Nah itu teman-teman ya, kita pilih-pilih, walaupun kita sudah pakai kecap seperti itu juga harus terbatas. Nah oke, saya rasa cukup sekian aja ya teman-teman. Ini makanan hari ini mau saya bikin tempenya mau saya orek sama buncis. Kemudian telurnya ini mau dibikin apa itu, balado boleh, semur boleh, tapi semurnya yaitu tadi ya, kecapnya hati-hati. Kemudian bumbu bawang merah bawang putih boleh, kemudian santan-santan boleh ya teman-teman ya. Jadi kita tidak dilarang makan santan, enak kan? Soalnya saya kemarin lagi sakit, saya pernah ya sakit parah karena kecapean, karena banyak urusan. Gula saya itu jadi 310, kemudian saya periksa dan ke dokter, di situ dipesenin makannya harus diet, tidak boleh santan, tidak boleh minyak, tidak boleh yang berlemak-lemak. Bertentangan banget dengan diet saya, batin saya ya. Ya saat itu saya kenapa gula kok bisa tinggi padahal sudah berdiet? Oh tidak, saya lagi tidak berdiet teman-teman ya. Jadi saya waktu itu nakal, tidak berdiet, makanya gula saya itu jadi naik ditambah banyak pikiran. Nah itu ya, itu pengalaman buruk dan itu harus diingat-ingat, Anda jangan meniru ya. Kalau sudah diet ya diet aja gitu loh. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya, dan bagi yang baru datang tolong di subscribe, karena dengan subscribe bisa membantu channel saya lebih berkembang, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Dadah.